Halo anak-anakku, ketemu lagi bersama Ibu Guru. Kali ini Ibu akan bercerita. Disimak ya anak-anak. Si kancil mencuri mentimun. Pada suatu hari, kancil berjalan-jalan sendirian. Di pinggir hutan, ia melihat sebuah rumah. Kancil pun mengelilingi rumah itu. Kancil berharap di sana ada kebun mentimun. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya ia menemukan sebuah kebun mentimun. Buahnya ranum dan segar-segar. Kancil lalu mencuri mentimun tersebut dan membawanya lari ke hutan. Pada hari berikutnya, Kancil ingin mencuri lagi. Kancil bertemu dengan kambing. "Mau kemana, Cil?" tanya kambing. "Aku sekarang mendapat rejeki. Di pinggir hutan ini ada kebun mentimun milik Pak Tani," kata Kancil. "Kebun mentimun Pak Tani? Kamu mau mencuri di sana?" "Shh, diam. Aku hanya mengambil satu hari satu buah saja. Pak Tani itu pasti tidak rugi. Kebun mentimunnya lumayan luas," kata Kancil. "Kalau Pak Tani tahu bahwa kamu yang mencuri, kamu pasti ditangkap. Kamu tidak takut?" "Kalau kita tidak memiliki keberanian, kita bisa mati kelaparan," jawab Kancil. Lalu Kancil melanjutkan perjalanan. Sampai di kebun Pak Tani, Kancil mengambil satu buah mentimun dan membawanya pulang. Demikianlah yang dilakukan oleh Kancil setiap hari. Lama-lama Pak Tani tahu bahwa setiap hari ada yang mencuri buah mentimunnya. Lalu Pak Tani mempersiapkan sebuah perangkap. Pak Tani memasang tali temali agar pencuri mentimun terjerat. Seperti hari-hari biasanya, Kancil pergi ke kebun Pak Tani untuk mencuri mentimun. Kancil tidak tahu bahwa Pak Tani sudah memasang jebakan. Tiba-tiba saja seutas tali telah melingkar di lehernya. Kancil terjerat dan tidak bisa melepaskan diri dari sana. Akhirnya, Kancil duduk termenung dan menunggu nasibnya. "Ah, dasar tali sialan!" umpat Kancil. Setelah beberapa lama, ada seekor monyet yang lewat. "Hai Cil, mengapa kamu di situ?" tanya monyet. "Ini aku sedang mendapatkan sebuah kalung yang bagus sekali. Aku ingin memakainya," kata Kancil. "Kalung, benarkah?" tanya monyet. "Benar, lihat saja sendiri. Pasti kalung ini harganya mahal." "Ah, andai tubuhku seperti manusia, tentu aku akan senang sekali mendapatkan kalung ini," kata Kancil. "Sayang, bentuk tubuhku seperti ini." "Menurutmu, aku mirip dengan manusia tidak, Cil?" tanya monyet. "Menurutku, tidak ada hewan yang lebih mirip dengan manusia daripada monyet," kata Kancil sambil tersenyum. Monyet menjadi bangga hatinya. Ia merasa tersanjung. "Menurutmu, cocok tidak kalung itu kupakai, Cil?" tanya monyet lagi. "Ya, kuakui kamu lebih cocok daripada aku memakai kalung ini. Tapi, masa barang sebagus ini harus kukasihkan kepada binatang lain?" Kancil berpura-pura menyayangi tali yang telah mengikat lehernya. "Katamu, yang namanya sahabat itu barang yang paling berharga. Barang apapun jadi tak berarti dibandingkannya," kata monyet. "Memangnya kamu suka kalung ini?" Terus terang, aku menyukainya." "Kalau memang kamu menyukainya, kamu boleh mengambilnya dariku," kata Kancil. Monyet pun melepaskan tali yang mengikat leher Kancil dan mengenakan ke lehernya. Kancil pun berlalu. Kancil pergi sejauh-jauhnya. Sedangkan si monyet terikat oleh tali yang dikalungkan di lehernya sendiri. Setelah beberapa lama, Pak Tani pun datang. Pak Tani pun terkejut. Ia tidak menyangka yang mencuri mentimun selama ini adalah monyet.
Dasar monyet, susah-susah aku menanam mentimun. Kamu mencurinya setiap hari. Pak Tani menangkap monyet tersebut dan membawanya pulang. Sementara itu, Kancil pulang dengan selamat. Hatinya riang gembira. Selama aku masih ada akal, aku akan selalu lolos dari bahaya, kata Kancil dalam hati. Pengalaman tertangkap oleh pemilik kebun mentimun tidak membuat Kancil jera dan menghentikan aktivitas mencurinya. Setiap hari, ia masih tetap mencuri mentimun di kebun itu. Namun kini, ia lebih hati-hati. Kancil memperhatikan apakah di pohon mentimun ada tali yang bisa mengikat lehernya atau tidak. Sudah beberapa kali Kancil melakukan aktivitas mencurinya, namun tidak juga tertangkap oleh pemilik kebun mentimun. Pak Tani, pemilik kebun mentimun, merasa heran karena setiap hari mentimunnya berkurang. Pak Tani menyiapkan perangkap lagi. Pak Tani memasang tali di tanah untuk menjerat pencuri. Pada suatu hari, Kancil kurang waspada. Kakinya terjerat perangkap buatan Pak Tani. Kancil tak bisa lari lagi. Kancil memutar otak. Kancil mencari akal untuk bisa melepaskan diri dari perangkap. Namun tidak bisa. Tidak ada binatang yang lewat satupun yang bisa Kancil tipu. Pada sore harinya, Pak Tani menengok kebunnya. Pak Tani menemukan Kancil telah terjerat dalam perangkapnya. Nah, ternyata yang setiap hari mencuri mentimun itu kamu toh, kata Pak Tani. Lalu Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumahnya. Kancil dimasukkan ke dalam kurungan. Bu, ternyata yang mencuri mentimun kita selama ini adalah Kancil. Sebaiknya kita kurung saja. Besok kalau kita butuhkan, kita potong dia, kata Pak Tani kepada Ibu Tani. Ya Pak, ini kurungannya. Bu Tani menyerahkan kurungan kepada suaminya. Kancil pun dikurung di sana. Kancil berpikir keras bagaimana caranya agar bisa lepas dari kurungan Pak Tani. Pagi harinya, Kancil melihat bahwa monyet yang dahulu ditipunya ada di sana sedang dirantai. Hai monyet, kamu di sini juga? Tanya Kancil. Iya Cil, aku sengsara gara-gara menuruti perkataanmu. Kalung yang kamu berikan kepadaku itu ternyata perangkap dari Pak Tani, kata monyet. Justru kamu harus berterima kasih kepadaku, Nyet. Kalau tidak karena aku, tidak mungkin kamu akan berada di sini. Di sini kan kamu merasa senang, Kancil membela diri. Aku tersiksa di sini, Cil. Apa kamu tidak melihat aku diikat seperti ini? Meskipun aku bisa berlari-lari dan berjalan-jalan, namun aku tetap menderita. Oh, ternyata nasibmu beda dengan aku, kata Kancil. Berbeda bagaimana? Tanya monyet. Kamu kan melihat aku tidak diikat. Aku malah dibuatkan rumah yang bagus seperti ini. Kamu lihat, aku juga diberi makanan oleh Pak Tani dan Bu Tani. Kata mereka, aku akan dijadikan anak mereka karena mereka tidak memiliki anak. Mendengar kata-kata Kancil itu, monyet tertawa terbahak-bahak. Kamu jangan bohong, Cil. Tidak mungkin kamu dijadikan anak oleh Pak Tani dan Bu Tani, kata monyet. Ya sudah, kalau kamu tidak percaya. Kamu tahu mengapa aku dikurung, tidak diikat seperti kamu? Tanya Kancil. Memangnya mengapa? Tanya monyet. Kalau aku diikat seperti kamu, aku akan merasa sakit. Kalau aku tidak dikurung, mereka takut aku pergi. Kalau aku pergi, maka mereka tidak memiliki anak angkat yang manis seperti aku, kata Kancil tersenyum. Melihat sikap Kancil yang terlihat riang dan banyak senyum, monyet menjadi percaya. Ia percaya kepada perkataan Kancil. Kancil tidak sedikit pun merasa bersedih atau takut. Nyet, terus terang, aku tidak pantas menjadi anak Pak Tani dan Bu Tani. Kamu lebih pantas. Kamu bisa membantu mereka memetik buah kelapa. Aku tidak bisa membantu apa-apa. Nah, biar kamu saja yang jadi anaknya. Bagaimana kalau kamu buka kurungan ini dan nanti kamu yang tinggal di sini? Monyet percaya kepada ucapan Kancil. Monyet yang berantai berhasil membuka kurungan tersebut. Lalu Kancil keluar dan monyet pun masuk. Dengan tersenyum ramah, Kancil berkata,
Terima kasih kawan, sekarang aku bebas. Selamat menjadi anak Pak Tani dan Bu Tani ya. Kancil pergi meninggalkan monyet sendirian dalam kurungan. Aduh, kasihan sekali si monyet ya anak-anak. 2 kali dia tertipu oleh ulah si Kancil. Pesan ibu untuk anak-anakku sekalian, jika kalian memiliki kepandaian, gunakanlah kepandaian kalian untuk hal-hal yang berguna. Jadi, jangan pernah menggunakan kepandaian kalian untuk menipu orang lain. Oke, sampai di sini dulu cerita dari ibu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di cerita-cerita Bu Guru selanjutnya. Dadah!